Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang semangat ucapannya. Habis terbuka ya. Kita 10 yang adalah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir sekali lagi. Allahul wid yuhibbul wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sore ini, malam ini kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat beribadah di bulan yang berkah ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan dan batin, kekuatan beribadah sampai nanti terakhir, dan semua ibadah kita mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita selalu curahkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, pemimpin kita dunia akhirat yang kita harapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hamba Allah yang dimuliakan, hari ini malam keberapa? Malam ke-26. Jadi kalau disebut 10 hari terakhirnya adalah golden time, waktu emas. Nah, kita di Indonesia emas ini waktu emas sekarang, jangan disia-siakan. Seperti yang Nabi contohkan, karena Nabi SAW yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fil ghairi. Adalah Rasulullah ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan seperti sekarang hari ini, bersungguh-sungguh bersemangat, tidak seperti di hari-hari lainnya. Semangat ya, Bu, semangat. Di Bapak semangat. Alhamdulillah. Kita itibar Rasulullah. Ya. Karena itu untuk semangat, ya, untuk semangat. Kalau kita di mall mau tutup kira-kira apa? Cepat belanjanya, ya, kebun tutup, ya Bu ya. Termasuk kalau yang sudah tua-tua sudah mau tutup harus lebih semangat, ya kan? Walaupun belum tentu yang tua duluan. Ya. Karena itu untuk semangat berbelanja menuju akhirat, kata ulama, mutu qabla mautan, matilah kalian sebelum mati. Apa maksudnya? Kalau sekarang bulan musim mudik ya, mudiklah sebelum mudik. Kalau orang mau mudik pikirannya di mana? Di tempat tujuan, ya kan? Ketemu bapak, ketemu kakek, ketemu mungkin anak, ponakan. Itu dipikirkan di sana, bukan di sini lagi. Kita hidup di dunia pagi di 10 akhir ini supaya semangat dan memperbanyak amal soleh, menghindari maksiat adalah bagaimana nanti kita tidak perjalanan yang akan kita tuju, apa yang dibutuhkan di alam barzah, apa yang kita butuhkan setelah hidup ini, apa yang kita butuhkan. Itu harus kita pikirkan. Mutu qabla mautan. Karena itu di dalam surat Al-Furqan ada yang dikenal namanya ibadur rahmah. Jadi mudah-mudahan semuanya adalah ibadur rahmah, hamba-hamba Allah zat yang maha kasih sayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza qatabahum jahiluna qalu salama. Ini satu. Ini penjelasannya panjang, cuma kita persingkat. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha kasih sayang adalah
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Ini orang yang beruntung. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Dan jika disapa oleh orang-orang jahil yang mencemooh, merendahkan hamba Allah itu, qalu salama, mengucapkan salam. Ini kita bahas sedikit. Yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan lembut, ya. Ini terkait dulu konteksnya orang kafir yang sombong menghadapi kaum muslimin, termasuk bagian Nabi. Sombong angkuh. Bedanya orang yang beriman, tidak beriman di sini. Kalau jalan kita jalan sedang jalan kaki, sedang jalan pakai kendaraan. Tidak sombong, tidak angkuh, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Makanya kita sujud kita 2 kali. Ada mengatakan apa? Kita ini dari tanah akan kembali ke tanah. Ya kan? Dari tanah kembali ke tanah. Bagaimana jalan yang tidak sombong? Ya tentu gayanya berbeda. Termasuk kalau kita berkendaraan juga begitu. Pengertian tidak sombong kalau dalam kendaraan sekarang lalu lintas, mengikuti aturan lalu lintas. Mana harus cepat, mana harus berhenti, mana harus pelan-pelan. Itu salah satu cara untuk supaya perjalanan kita tidak termasuk yang sombong. Ya kan? Kalau jalan kaki tidak kata orang di kampung saya, kalau lagi punya duit banyak kelihatan jalannya sama orang yang punya duit. Jalannya lain. Nah ini kita ingatkan. Wa idza qala mujahidun qaulu salama, ketika ada orang yang mencemooh kita dalam berjalan di mana saja, kita ucapkan salam. Artinya apa? Ini terkait lagi dengan orang-orang soleh itu yang berjalan di jalan yang tidak sombong dan baik. Ya. Ada orang jahil kadang-kadang yang mengejek, mencemooh, tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi, bahkan didoakan. Kalau kadang kita bicara tak kuat emosinya kan? Ya. Cemooh dibahas dengan cemooh, ya kan? Itu menghindar malah supaya selamat. Yang mencemooh selamat, yang dicemooh juga selamat. Bahkan didoakan. Itulah yang dicontohkan Rasulullah ketika hijrah ke Taif. Dilempari dengan batu sampai Jibril datang menghampiri, engkau mau saya tingkatkan, saya timpakan gunung ke mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya diutus untuk rahmat. Bahkan didoakan Allah mati qaumi fa innahu la ya'lamu. Jadi ini tipe-tipe ibadah rahman. Tapi tadi jalan yang tidak sombong bagaimana? Nah, suatu saat Rasulullah lagi berangkat perang. Ada salah sahabat yang semangat sampai saking semangatnya mendapat lawan. Rada angkuh itu karena menghadapi orang kafir. Apa kata Nabi? Ini yang tidak disukai Allah, tapi kecuali dalam perang. Kalau perang kita nggak boleh lemah, harus sombong menghadapi orang musuh saleh. Sekarang menghadapi Israel, dia harus semangat dan tampak angkuh menghadapi orang kafir. Jadi mari kita ini praktekkan. Ini terkait yang saya bacakan sebarusan ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Lanjutan ayat itu apa? Ciri-ciri orang ibadur rahman, walladzina yutuna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Walladzina yubayyituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Hamba Allah yang Maha Rahman Rahim
kita sebagai hambanya, ketika malam-malam seperti ini apalagi adalah menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan sujud dan berdiri. Kenapa sujud duluan? Karena waktu terdekat dalam sholat salah satunya adalah sujud. Dan ada yang mengatakan ini simbol sholat, karena dua-duanya adalah rukun sholat. Jadi malam-malam seperti ini jangan kita habiskan untuk yang lain. Apakah seluruh malam? Tidak juga. Makanya dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam, ya kan? Fatahajjat, salat tahajudlah kalian. Nafilatan laka, sebagai amalan sunnah tambahan. Asa an yab'athaka rabbuka, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan meningkatkan ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, akan mengangkat tempat yang terpuji. Inilah pentingnya, apalagi di 10 yang akhir seperti ini. Ada salah satu yang kita tunggu-tunggu, malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita ketemu. Karena malam Lailatul Qadar itu luar biasa sayangnya Allah kepada kita umat Muhammad. Itu saja. Lebih baik daripada 1000 bulan, itu lebih baik, bukan sama. Makanya mari kita cari, mumpung masih ada waktu. Jadi tadi 2 ayat tadi itu diawali dengan semua sholat kita, termasuk baik kita kepada orang itu dasarnya adalah rahman, sayang. Ibadah kepada Allah dasarnya harus cinta. Malam ini cinta kita, bukan takut belakang, bukan cuma susah. Cinta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Dan ikhlas, ya kan? Ibu-ibu mendengar tak? Serius tidaknya? Ya. Jadi itu kita kaitannya dengan amal-amal yang soleh, yang tidak kalah penting juga di 10 akhir ini. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merupakan maksiat, bahkan yang tidak ada gunanya. Dan itu waktu mahal. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak penting, bukan maksiat, yang tidak penting, yang tidak ada gunanya. Kita sering membuang-buang waktu. Itu waktu mahal, apalagi malam harinya. Kalau bisa 10 hari ini HP free, kecuali untuk komunikasi. Kadang-kadang iseng. Dan di dalam HP itu banyak maksiat juga. Sekarang ini luar biasa godaannya, apalagi di 10 hari akhir. Godaannya luar biasa. Yang pikiran persiapan lebaran, yang mau mudik, yang macam-macam, sehingga kadang ibadahnya kemudian tidak serius, dan bahkan kemudian melakukan hal-hal yang melanggar atau termasuk yang tidak ada gunanya. Itulah malam-malam ini malam mahal. Rasulullah mencontoh kepada kita, setiap maghrib sampai isya itu sudah mandi menyambut tamu-tamu Allah yang akan menghampiri kita, para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Ibu-ibu mana pernah bisa kan? Kalau nunggu bisa sudah siap sebelum bisa datang. Ini 10 malaikat datang lah sudah siap, mandi pakai wangian, pakai yang bagus-bagus, bahkan sampai puasanya wisol nyambung sampai sahur, takut ketinggalan, tidak dalam menghormat tamu-tamu Allah itu. Mari kita berusaha untuk mengisi sisa-sisa yang mahal ini dengan bersungguh-sungguh, dengan betul-betul banyak istighfar, mohon kepada Allah, banyak zikir dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, siang maupun malamnya. Mudah-mudahan kita diberikan pertemuan dengan para malaikat Allah yang akan membisikkan ke jiwa kita,
Kalau orang mendapat bisikan itu kan akan berubah setelah lebaran, tidak sama. Sekali lagi, mari kita berbagi kepada kita semangat terus, termasuk puasa kita. Saya terakhir ada 3 puasa yang harus kita ingat. Pertama, saumun mardudun, puasa yang tertolak, puasa yang tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Yang kedua, saumun maqbulun, puasa yang diterima sesuai syarat rukun. Insya Allah ini termasuk. Tapi ini belum yang terbaik. Bisa jadi setelah Ramadan sudah kembali seperti sebelum Ramadan. Yang diharapkan saumun maqbulun, puasa yang makbul. Yang ini Allah harapkan supaya menjadi bekal kita dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Jangan saya baru lebaran 2 hari dah makbul doang, ya, nggak makbul ini. Ya. Mari kita betul-betul menata semangat, ittiba Rasulullah dan mengharap syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mustaqim, yang Allah telah janjikan kehidupan bahagia saat ini, baik di dunia yang pendek ini, terlebih nanti di akhirat yang abadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.